Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku kelas 6A dan 6B, pada kali ini Ibu akan menjelaskan mengenal pola lantai pada tarian. Nah, berikut ada macam-macam pola lantai. Pada sebuah tarian itu ada pola-polanya, seperti satu pola lantai vertikal, yaitu seperti ini gambarnya, yaitu berbaris dari depan ke belakang ataupun sebaliknya. Kemudian yang kedua ada pola lantai horizontal. Nah, seperti ini gambarnya. Ini jadi kalian berbaris ke pinggir, bisa berdiri dan bisa juga duduk atau jongkok gitu ya. Kemudian ada pola lantai diagonal, ini berbaris secara miring ya. Lalu ada pola lantai melingkar, jadi pola yang membentuk sebuah lingkaran. Kemudian lanjut, ada macam-macam formasi tari. Di dalam tarian itu pasti ada formasinya. Bisa itu membentuk sebuah garis atau sebuah segitiga atau membentuk persegi ataupun melingkar, bisa juga membentuk sudut dan juga bisa yang lainnya. Dan formasi-formasi ini di dalam satu tarian bisa beberapa formasi digunakan gitu ya. Kemudian lanjut, ini di Indonesia ini ada banyak tari-tari tradisional ya. Di antaranya ada tari jaipong, itu berasal dari Jawa Barat. Gerakannya mirip seperti pencak silat. Kemudian ada tari kecak, itu berasal dari Bali. Ini biasanya diiringi alat musik gamelan dan diiringi pula oleh suara cak-cak-cak gitu ya. Nah, kalau dilihat dari formasinya ini membentuk sebuah lingkaran. Kemudian ada tari remo, ini berasal dari Jawa Timur. Nah, biasanya tari remo ini dipergunakan untuk pembukaan atau menyambut tamu. Kemudian ada juga tari tortor, ini berasal dari Sumatera Utara. Nah, biasanya tari tortor ini properti yang digunakan yaitu kain ulos, nah yang merupakan khas dari Sumatera ya. Lanjut, ada tari piring, ini dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ini pengiring musiknya disebut telempong, dan properti yang digunakannya tentu saja piring ya. Lalu ada tari kuda lumping, ini berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Nah, tari kuda lumping ini menggambarkan sebuah perjuangan Raden Patah gitu ya, menurut sejarahnya, atau Pangeran Diponegoro. Lalu ada tari Jepen, itu dari Kalimantan Timur. Tari Jepen ini terinspirasi dari kebudayaan Melayu dan budaya Islam. Lanjut, ini di Indonesia itu banyak permainan-permainan tradisional, di antaranya ada salah satunya yaitu Rangku Alu. Nah, Rangku Alu ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi ada pemain dan penjaga gitu ya. Penjaganya memegang bambu. Nah, sebenarnya di Jawa Barat pun ada ya seperti ini. Cara bermainnya yaitu ada dua kelompok, yaitu kelompok pemain dan penjaga. Nah, kelompok penjaganya menggerak-gerakkan bambu sambil berjongkok gitu dan menyanyikan lagu tari tongkat, atau bisa juga dengan lagu yang lain ya. Ada juga yang menggunakan misalkan tari lagu ampar-ampar pisang, dan bisa juga dengan lagu-lagu yang lainnya, tergantung daerahnya ya. Nah, kemudian kelompok pemain yang mendapat giliran itu menari sambil menghindari jepitan bambu. Nah, penari akan masuk dalam bidang persegi dan melompat-lompat sesuai irama buka tutup bambu. Nah, kemudian lanjut, ada fungsi tari tradisional. Tari-tari tradisional yang ada di Indonesia itu ada juga sebagai tari upacara. Nah, itu seperti tari bedaya Ketawang yang ada di Keraton Surakarta.
kemudian tari Sanghyang dan berutuk di Bali. Dan ada juga tari tradisional itu berfungsi sebagai tari pergaulan, seperti tari Tayub dari Jawa Tengah dan Yogyakarta, kemudian Ronggeng dari Jawa Barat, Jenger dari Bali, Gandrung Banyuwangi dari Jawa Timur. Dan bisa juga ada yang berfungsi sebagai tari pertunjukan. Namun hampir semua itu tari tradisional ini dijadikan sebagai pertunjukan ya. Nah, lanjut bentuk penyajian tari tradisional. Tari tradisional ini bisa disajikan dengan disebut juga ada tari tunggal atau disajikan dengan sendiri gitu ya, atau seorang. Itu seperti tari Trunajaya, Klana, Panji Semirang, Rema, Topeng Priangan, dan Kandagan. Ada juga yang disajikan dengan berpasangan. Ini penari perempuan dan penari laki-laki gitu ya, berpasangan menarikan sebuah tarian seperti tari Bambangan Cakil, tari Oleg, Tamu Lilingan, tari Payung, tari Karonsi. Dan ada juga disajikan secara berkelompok gitu ya. Ini seperti tari Bedaya, Serimpi, Janger, Kecak, Drama Tari, dan Sendra Tari. Lanjut, ini ada jenis-jenis pengiring tari tradisional. Nah, pengiringnya itu bisa musik internal. Seperti apa musik internal itu? Yaitu iringan yang dihasilkan dari tubuh penari seperti nyanyian, kemudian tepukan, depakan, dan hentakan kaki. Nah, contoh ada tari kecak dari Bali, itu kan diiringi dengan suara yang cak 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 gitu ya. Kemudian tari Saman dan Sedati dari Aceh itu diiringi dengan tepukan, dengan depakan gitu ya. Kemudian ada juga musik internal pengiringnya itu ya. Nah, musik internal itu apa? Yaitu iringan yang dihasilkan dari luar tubuh penari, misalnya alat musik. Nah, memang secara hampir keseluruhan tari-tari, baik tari tradisional atau tari modern dan sebagainya itu biasanya diiringi oleh musik eksternal gitu ya. Nah, namun hanya beberapa tarian saja yang diiringi oleh musik internal. Nah, contoh dari musik eksternal yaitu ada tari dari Bali dan Jawa itu diiringi musik gamelan. Kemudian tari dari Jakarta diiringi musik gambang kromong. Nah, demikian penjelasan yang Ibu paparkan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tarian, mulai dari pola lantai, formasi, fungsinya, dan disajikannya gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan yang Ibu jelaskan kalian bisa memahami dan kalian tinggal mengerjakan ini latihan-latihannya yang sudah tertera di berikut ini. Nah, demikian yang Ibu jelaskan. Tetap semangat belajar di rumah dan tetap kalian mengerjakan latihan-latihannya dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh dan selalu jaga kesehatan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.